Pada Kamis pagi 6 Februari 2020, Ibu Utin Herunisa alias Ibu Siti pamit kepada suaminya yang bernama Pak Supardi. Katanya mau mengantar sesuatu ke rumah kerabatnya yang bernama Mama Srini. Itu adalah percakapan terakhir mereka. Menjelang sore, Ibu Siti nggak kunjung pulang juga. Kegelisahan mulai menyergap Pak Supardi. Lalu pada pukul 17.30 dia putuskan untuk menyusul ke rumah Mama Srini. Namun sampai di sana ternyata rumah itu kosong, sunyi dan tanpa penghuni. Rasa cemas memaksa Pak Supardi kembali pada pukul 19.30. Nah, tepat kala itu dia berhasil bertemu dengan Mama Srini dan suaminya, Pak Suparjo. Dalam pembicaraan di malam itu, Mama Srini membenarkan bahwa Ibu Siti sempat mampir ke rumahnya pada pagi. Namun tak lama setelah urusan selesai, Ibu lantas pamit dan pergi ke rumah kerabat yang lain yang bernama Neneng Teri. Nah, dari informasi yang telah dikatakan itu, malam itu juga Pak Supardi dengan ditemani oleh Pak Suparjo bergegas ke rumah Neneng Teri. Di sana mereka hanya bertemu dengan Bapak Siti Sating selaku suami dari Neneng Teri yang dengan singkat menjawab bahwa Ibu Siti tak pernah ada di rumah ini sejak pagi hingga malam. Merasa ada yang aneh pada pukul 21 dengan senter seadanya, Pak Supardi dan Pak Suparjo menyisir gelapnya Gang Tanjung Intas hingga Pasar Lanjak. Namun tetap hasilnya nihil. Singkatnya, dikarenakan malam semakin larut dan butir-butir embun sudah mulai turun, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menyudahi pencarian Ibu Utin Herunisa alias Ibu Siti. Pada Jumat pagi 7 Februari 2020, kepanikan mulai menyebar. Kabar hilangnya Ibu Siti sampai ke telinga warga dari sanak saudara. Puluhan orang berkumpul di rumah Pak Supardi. Setelah melapor kepada Polsek Batang Lumpar, warga lalu bergerak serentak melakukan pencarian. Kepanikan dan ketegangan lantas memuncak ketika di tengah pencarian seorang warga menemukan sebuah sandal jepit rapi warna coklat. Jantung Pak Supardi tiba-tiba berdegup dengan kencang, sebab ia sangat mengenali sandal itu. Ya, benda itu tak lain dan tak bukan adalah milik istrinya, Ibu Siti. Petunjuk ini membuat semakin banyak warga turun tangan memperluas area pencarian hingga menyeberangi aliran sungai Sebunta di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pencarian lebih difokuskan hingga 1 jam, 2 jam berlalu, hingga keheningan itu tiba-tiba dipecahkan oleh teriakan keras dari seorang warga dari arah seberang sungai. Di permukaan air tampak sebuah karung yang berwarna putih mengambang. Menyadari kemungkinan terburuk dari temuan itu, warga sempat meminta Pak Supardi untuk pulang lebih dulu. Para warga tahu bahwa sang suami nggak akan sanggup menyaksikan isi dalam karung itu, mengingat usia Pak Supardi sudah renta. Meski tidak melihat langsung saat karung diangkat, temuan sandal warna coklat itu sudah cukup membuat batin Pak Supardi yakin bahwa yang ada dalam karung itu adalah istrinya. Keyakinan pahit itu kemudian terbukti saat karung itu diungkap isinya di Puskesmas Lanjak. Pak Supardi akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang sungguh mengoyak hatinya. Tubuh yang tak bernyawa itu benar istrinya, Ibu Siti. Pada saat ditemukan terlipat dalam karung besar itu tergambar dengan jelas bahwa sebelum terbungkus dalam karung, tubuh si ibu mengalami betapa kekerasan itu sungguh membuatnya kesakitan hingga ia meregang nyawanya. Noda merah mencuat dari hidung dan mulut, lebam di wajah bagian belakang, serta memar yang membiru di jari kanan dan kirinya. Temuan tubuh pensiunan guru SD ini yang ditemukan di perbatasan Indonesia-Malaysia sontak membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi rumah korban di Desa Lanjak Deras, Batang Lupar, Kapuas Hulu ini meninggalkan sebuah tanda tanya yang besar yang menggelayut kala itu. Warga yang mengenal sosok Ibu Siti yang dikenal lugas dan ramah ini sama sekali nggak pernah menyangka bahwa orang sebaik itu memiliki musuh yang sungguh dengan amat tega sampai-sampai menghilangkan nyawanya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Utin Herunisa alias Siti merupakan warga yang tinggal di Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar 1, Kapuas Hulu, Kalimantan. Dia menikah dengan Pak Supardi dan memiliki 3 orang anak angkat yang sungguh-sungguh dan sama-sama saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Ibu Siti adalah seorang pensiunan guru yang telah mengabdikan sebagian hidupnya dengan mengajar di SDN Lanjak Deras, sebuah sekolah dasar negeri yang lokasinya nggak begitu jauh dari rumahnya. Ibu Siti sangat dekat dengan warga di Lanjak Deras. Selain ramah, dia juga merupakan orang yang ulet yang gak mau berhenti berkarya selepas masa purnanya tiba. Dari sebuah akuan yang mencuat di wajah persidangan kala itu dikatakan selepas masa pensiun itu tiba, Ibu Siti lalu membuka bisnis perhiasan berupa kalung, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Yang dimana dalam proses jual belinya, Ibu Siti menggunakan sistem kredit.
Pelanggan-pelanggannya datang dari ibu-ibu desa yang tertarik dengan perhiasan harga murah dan cicilan ringan. Salah satu pelanggan Ibu Siti bernama Neneng Tri alias Neng, 33 tahun, yang rumahnya nggak begitu jauh dari rumah Ibu Siti. Keduanya saling kenal dan bertetangga di desa Lanjak Deras. Neneng adalah seorang ibu rumah tangga, suaminya bernama Siti Sating yang bekerja sebagai pekerja kebun. Dari pernikahan yang sama-sama telah mereka jalani, Neneng diberkahi 2 orang anak perempuan. Selama ini hubungan antara Neneng dan Ibu Siti sebenarnya terjalin dengan sangat amat baik, namun hanya saja ada sebuah masalah hutang piutang di antara mereka. Masalah ini bermula dari sebuah transaksi perhiasan yang saling bersilang. Neneng diketahui memilih hutang kredit perhiasan kepada Ibu Siti, namun di sisi lain dikatakan oleh Neneng Ibu Siti ternyata juga memiliki hutang kepada Neneng karena pernah membeli kalung milik Ibu Neneng yang ternyata ada selisih uang di dalamnya. Selain masalah itu, keduanya hanyalah tetangga biasa yang saling mengenal, yang saling menjaga saat mereka membutuhkan pertolongan. Namun di balik segala keakuran yang terbina selama ini, di antara mereka tersimpan sebuah rasa yang membuat Ibu Siti nggak nyaman. Dikatakan lebih lanjut, Neneng yang adalah salah satu debitur perhiasan Ibu Siti menunggak cicilan selama. Pak Supardi, suami Ibu Siti, dalam keterangan yang pernah disampaikan di wajah persidangan mengatakan bahwa istrinya pernah mengaku bahwa Neneng punya utang kepadanya sebuah gelang emas senilai 3 juta rupiah. Bukan sekali, namun telah banyak kali Ibu Siti pernah mendatangi Neneng langsung, namun jawabannya selalu nanti dan besok, nanti dan besok. Ibu Siti kala itu masih bisa memaklumi alasan Neneng yang selalu menunda pembayaran cicilannya. Entah ada alasan apa Neneng terus menunda, padahal suami Neneng selalu memberikan semua uang gajinya kepada Neneng. Namun si suami nggak pernah tahu digunakan untuk apa uang yang telah ia berikan. Hingga hari naas itu tiba tanpa Ibu Siti sadari. Hari itu adalah hari yang normal. Ia datangi satu persatu debiturnya, salah satunya adalah Neneng Tri, yang rumahnya berlokasi nggak begitu jauh dari rumah Ibu Siti. Jadi begini kronologinya. Pada Kamis pagi 6 Februari 2020 jam 6 pagi, kala itu Ibu Siti mendatangi rumah Mama Srini. Dia datang dengan pakaian tertutup, mengenakan baju berlengan panjang dan berjilbab. Sehingga Mama Srini nggak sama sekali memperhatikan apakah hari itu Ibu Siti sedang memakai perhiasan emas atau tidak. Pertemuan mereka di pagi itu berlangsung dengan amat singkat. Ibu Siti datang membawa sebuah tas berisi ubi dan sebuah ember yang penuh dengan isi parutan kelapa. Barang-barang itu sengaja dia bawa untuk dijadikan umpan ikan jelawat di kolam milik Mama Srini. Tidak ada keluh kesah atau raut wajah yang aneh. Ibu Siti sama sekali tak bercerita tentang masalah apapun. Mama Srini pun tak menaruh firasat karena dia memang tak tahu menahu soal bisnis perhiasan Ibu Siti, apalagi soal konfliknya dengan Neneng Tri. Setelah memberikan barang bawaannya, Ibu Siti menitipkan tas dan ember itu kepada Mama Srini. Dia pamit dan mengatakan mau pergi ke rumah Neneng yang rumahnya memang dekat dari situ. Pada pukul 6.45, Ibu Siti tiba di rumah Neneng untuk menagih hutang perhiasan dan langsung duduk di dapur saat Neneng sedang mandi, di mana kondisi rumah pada saat itu sangat sepi, dikarenakan suami Neneng sedang bekerja dan anak sulungnya sedang bersekolah. Jadi pada saat itu di rumah Neneng hanya ada anak bungsunya yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Setelah Neneng selesai mandi dan bertemu dengan Ibu Siti, perbincangan di pagi itu dengan cepat memanas, dikarenakan Neneng meminta agar hutang kreditnya dipotong dengan hutang Ibu Siti atas kalung milik ibunya yang sebelumnya ada selisih pembelian. Namun usulan itu tentu ditolak oleh Ibu Siti, dikarenakan dia nggak mau mencampuri urusan hutangnya dengan orang tua Neneng. Biarlah masalah itu nanti saja dia urus sendiri. Demikianlah alasan mengapa Ibu Siti menolak usulan tersebut. Dalam emosi yang tiba-tiba melonjak, dikatakan sendiri oleh Neneng di wajah persidangan kala itu, Ibu Siti lantas mengerahkan sebuah gelas ke arah kepala Neneng. Dan meskipun Neneng telah minta ampun hingga membuat Neneng jatuh di atas lantai, Ibu Siti malah menduduki tubuhnya. Dan atas perbuatan itu masih dalam akuan yang ia katakan membuat Neneng terpaksa mengerahkan sebuah bogem mentah ke arah hidung Ibu Siti hingga si ibu merasa kesakitan. Lebih lanjut dikatakan tahu bahwa hidungnya terasa sakit, Ibu Siti lalu semakin marah. Dan atas kemarahannya itu dia mengkik leher Neneng dengan menggunakan sebuah selang air yang ia temukan. Perbuatan itu lantas membuat Neneng kehabisan nafas dan panik sambil meraba-raba di sekitaran hingga ia menemukan sebuah balok kayu pemecah es batu. Lalu dengan tangan kiri, dia mengayunkan balok keras itu hingga ke kepala Ibu Siti 1 kali. Perbuatan itu membuat Ibu Siti jatuh lemas di atas tubuh Neneng. Neneng kemudian mendorong tubuh itu hingga jatuh dan dia tahu pada saat itu Ibu Siti sebenarnya masih bernafas. Namun dikarenakan panik dan takut Ibu Siti akan sadar dan kembali menyerangnya, Neneng nekat kembali mengayunkan balok kayu itu 2 kali ke arah kepala Ibu Siti hingga ia lemah, diam, dan tak bergerak lagi.
Atas perlakuan itu, Ibu Siti kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Dalam kondisi panik dan bingung mencari tempat untuk mencampakkan tubuh korban, Neneng lalu naik ke gudang rumahnya untuk mengambil sebuah kain hitam dan sebuah karung putih bekas mainan anaknya. Setelah itu tak lupa, dia melepaskan semua perhiasan milik Ibu Siti, berupa sebuah kalung, gelang, dan 4 cincin dengan dalih bahwa orang yang telah tiada tak pantas memakai emas. Setelah mendapatkan barang-barang itu, lalu dia memasukkan tubuh lemah itu ke dalam karung bekas mainan anak dan menjahitnya rapat-rapat. Setelah membersihkan sisa noda merah yang ada di lantai, Neneng lalu membawa dengan cara dia seret karung itu ke sebuah perahu milik suaminya sambil dia bawa sebuah cangkul. Rencananya dia mau mencari tempat di seberang sungai untuk mengubur tubuh Ibu Siti. Susah payah dia dayung perahu yang terbuat dari fiber itu hingga sampailah dia di seberang sungai. Namun dikarenakan tiba-tiba melihat orang di lokasi itu, Neneng lantas ketakutan dan langsung berlari kabur meninggalkan karung berisi tubuh Ibu Siti begitu saja di area semak berlukar dekat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sesampainya kembali di rumah, Neneng segera mencuci bajunya yang terkena noda merah. Lalu pamit kepada anak sulungnya yang bernama Lena dengan alasan ia akan pergi ke Sintang bersama dengan seorang pria yang bernama Yendra. Nah, belakangan, Yendra diketahui merupakan selingkuhan dari Neneng Tri. Neneng memanggil Yendra dengan sebutan Papi, yang dimana hubungan gelap dengan pria beristri itu telah terjalin selama 1 tahun lamanya. Di hari itu, Yendra menjemput Neneng dan si bungsu di gang sebelah masjid dengan alasan kala itu Neneng akui mau menagih utang kepada Ibu Simon sebesar 72 juta rupiah. Singkatnya, Yendra, Neneng, dan anak bungsunya kemudian pergi menggunakan sepeda motor menuju Badau untuk bermalam. Kala itu Neneng sempat memperlihatkan dan menitipkan perhiasan emas milik korban kepada Yendra dengan alasan bahwa barang itu adalah hasil pembayaran hutang dari seseorang. Esok harinya saat mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Sintang, suami Neneng menelpon untuk mengabarkan bahwa Ibu Siti menghilang dari rumahnya. Awalnya Neneng masih bisa mengendalikan rasa takutnya. Namun ketika telepon itu berdering untuk kedua kalinya membawa kabar bahwa Ibu Siti ternyata dihabisi dan tubuhnya telah ditemukan, kepanikannya tak lagi bisa terbendung. Apalagi saat si suami minta Neneng untuk segera pulang ke rumahnya. Di dalam rasa paniknya, Neneng lalu mencoba mencari tumpangan untuk kembali ke rumahnya di Lanjak. Lalu dikarenakan Yendra menolak mengantarkan akibat lelah, pelarian itu akhirnya benar-benar terhenti pada sore hari ketika Neneng mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai sopir taksi. Orang itu tak lama hadir kemudian datang menjemput mereka menggunakan sebuah mobil Avanza warna hitam. Namun bukannya diantar pulang ke Lanjak rumahnya, Neneng, anak bungsunya, dan Yendra malah dibawa langsung ke Polres Sintang untuk diamankan. Neneng Tri nggak bisa berkata banyak ketika ia dihadapkan dengan saksi dan barang bukti yang dengan langsung mengarahkan dia kepada perbuatan keji itu. Dalam proses penyelidikan yang berjalan kala itu, Neneng sempat menangis kepada awak media. Dia mengaku bahwa ia sangat menyesal melakukan tindakan keji itu, dan dia mengaku bahwa ia tak sengaja hingga terjadilah hari yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Putu Sibau melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Neneng Tri alias Neng binti Rosdian dengan hukuman 9 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan 12 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.